Kita berjumpa kembali dalam program Inspirasi Maranatha, program yang lahir dari hasil penelitian dan juga hasil pengkajian secara akademik oleh para dosen UK Maranatha Bandung. Nah, pada saat ini kita akan membahas satu topik yang saya kira ini topik yang sangat relevan. Dan kita akan dipandu dengan seorang narasumber yang sangat kompeten, dan kita akan awali terlebih dahulu dengan berdoa. Mari kita datang kepada Tuhan. Bapa yang maha baik, sumber segala rahmat, dan juga Engkaulah yang menganugerahkan ilmu pengetahuan, hikmat, kecerdasan, pengertian, bahkan Engkau terus memberikan kepada tiap-tiap manusia di dalam proses waktu, di dalam setiap generasi, ilmu-ilmu yang baru. Kami bersyukur bahwa Engkau terus berkarya di dalam kehidupan ini dengan Roh Kudus-Mu, sehingga dengan Roh Kudus sumber segala hikmat, sumber segala ilmu, kami boleh dimanusiawikan melalui ilmu pengetahuan dan teknologi. Tuhan, kami akan membahas satu topik yang sangat penting, satu ilmu yang saat ini dibutuhkan oleh banyak bidang dalam kehidupan kami. Berkati percakapan kami dalam program Inspirasi Maranatha. Kami menyerahkan Tuhan program Inspirasi Maranatha di dalam kemurahan Tuhan. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Amin. Nah, pemirsa, para sahabat Maranatha dimanapun berada, kita saat ini akan membahas satu topik. Ya, topiknya agak sedikit kurang familiar, tapi dalam praktek itu dibutuhkan. Quantum computing. Nah, kita akan dipandu oleh seorang narasumber, yaitu Bapak Andreas Wijaya, PhD. Nah, kita akan perkenalan dengan Pak Andreas Wijaya. Silakan Pak Andreas. Baik, terima kasih Pak Pendeta Yohanes. Pemirsa sekalian, nama saya Andreas Wijaya ya. Saya dosen di Universitas Kristen Maranatha di Fakultas Teknologi Informasi sudah lama, sejak tahun 2007 sampai sekarang ya, jadi cukup lama. Nah, saya sekarang di Universitas Kristen Maranatha di Fakultas IT itu saya memiliki sebuah grup riset yang namanya High Performance Computing Research Group ya. Jadi grup riset untuk komputasi performa tinggi. Nah, jadi itu latar belakang saya. Pendidikan saya dulu saya sempat kuliah di ITB, Institut Teknologi Bandung, itu tahun 92. Lalu saya melanjutkan studi di master di University of Groningen di Belanda. Bidang studinya adalah Computational Physics, Theoretical Physics, dan kebetulan saat itu saya dapat project dari dosen tentang quantum computing yang saat itu masih belum ada bendanya. Jadi masih secara theoretical. Lalu saya melanjutkan juga ke jenjang yang berikut, yaitu saya mengambil program doktor dan mendapatkan PhD juga di bidang komputasi, computational science, dan project saya saat itu adalah material science. Nah, itu mungkin latar belakang dari saya, Pak Pendeta ya. Tadi studi doktoralnya di mana itu, Pak? Oh iya, di universitas yang sama, University of Groningen. Groningen. Iya, Universitas Groningen Belanda, di Belanda, kota Groningen. Groningen, baik. Ya, dari Pak Andreas ini sudah di Maranatha sejak 2007 ya. 2007 ya. 2007, cukup lama. 2007, jadi sudah hampir 16 tahun. Betul ya? Betul. Ya, 16 tahun di Maranatha ya. Dan Pak Andreas Wijaya ini adalah seorang yang sangat menyukai satu ilmu yang digeluti sampai saat ini ya, tentang quantum computing gitu ya. Salah satunya yang disukai ya. Nah, kita akan membahas tentang apa itu quantum fisika atau apa namanya, quantum computing tadi ya. Pak, berulang kali saya mendengar tentang komputer kuantum, ya, dan juga ada komputer biasa. Itu disebut dengan klasik, kadang-kadang disebut dengan klasik,
Betul. klasik fisika begitu ya, dengan kuantum fisika. Apa itu Pak letak perbedaannya supaya pemirsa mempunyai gambaran yang lebih jelas? Ini sama-sama belajar komputernya, tapi kok ada dua bidang yang atau dua istilah yang berbeda itu ya. Baik, jadi begini sebetulnya. Zaman sekarang kita kenal yang namanya komputer biasa ya. Ya. Dari mulai komputer paling sederhana, laptop yang ada di pangkuan kita, ya, sampai komputer yang sangat besar, misalkan superkomputer. Itu semuanya tetap komputer klasik. Kenapa disebut komputer klasik? Karena menggunakan teknik komputasi yang klasik. Klasik ini bukan berarti klasik jadul, udah lama, bukan. Tetapi yang maksudnya klasik di sini menggunakan satu perhitungan yang mengikuti algoritma biasa yang 01 itu ya Pak. Betul sekali. Menggunakan komputer klasik itu, nanti kita akan bicara lebih detail lagi. Tapi pada dasarnya komputer klasik itu menggunakan algoritma yang sederhana yang berdasarkan kalau di dalam mesinnya, itu berdasarkan cuman state bit 1 dan bit 0. Ya. Ya, tidak ada yang lain, cuma 0 dan 1. Dan kita membuat algoritma yang ditranslate ke dalam kode mesin, lalu oleh mesin dieksekusi, dijalankan, jadilah sebuah program yang jalan. Dari mulai komputer paling sederhana, ya mungkin ada yang jauh lebih sederhana dari laptop, mungkin komputer-komputer yang lebih kecil, yang zaman dulu, ataupun bahkan di jam tangan kita itu ada komputernya juga yang sederhana, sampai yang superkomputer. Yang paling besar sekarang yang punya China tuh, yang Tianhe 2, yang ada puluhan ribu prosesor. Prinsipnya tetap sama untuk setiap core-nya. Itu komputer klasik. Nah, quantum computing ini adalah satu revolusi yang signifikan yang ditemukan oleh orang fisika maupun orang computer science sekaligus. Jadi ini dua bidang yang menyatu jadi satu. Memanfaatkan sifat-sifat fisika kuantum, mekanika kuantum, fisika kuantum sama aja, untuk melakukan data processing. Yang sebetulnya significantly different, berbeda secara signifikan dengan komputer klasik. Walaupun sebetulnya kalau kita lihat komputer klasik itu pun kalau kita lihat dalam skala kecil kayak transistor itu bekerja dengan cara mekanika kuantum juga sebetulnya. Cuman teknik komputasinya yang beda. Teknik komputasinya yang beda. Dan hardware-nya juga berbeda. Itu beda utama. Nanti kita akan lihat detail. Ya. Pak, kalau saya ingat bahwa yang fisika klasik itu tampaknya lebih, atau yang komputer klasik itu tampaknya dipengaruhi oleh Newton ya, begitu ya. Kalau komputer klasik itu memang awalnya dari Alan Turing ya, dia ahli matematika, juga von Neumann. Kalau fisika klasik itu fisika Newton. Betul, tapi ya. Maksudnya komputer klasik itu pencetus penggagasnya itu memang cukup banyak awal-awal. Mulai dari von Neumann, itu orang ahli matematika, juga Alan Turing, sampai filmnya juga ada ya, film tentang dia tuh mengcrack kode yang dilakukan oleh pasukan Jerman saat Perang Dunia Pertama atau Kedua, saya lupa. Ada filmnya, kalau nggak salah judulnya saya lupa. Film Hollywood itu, Imitation Game, itu film Hollywood, sampai dijadikan film. Nah, Alan Turing dan von Neumann ini berkontribusi untuk melahirkan komputer yang kita pakai sekarang, ya, dari laptop, mungkin iPad, smartphone, sampai superkomputer. Itu semua prinsipnya sama, klasik. Even superkomputer yang begitu besar tetap klasik. Ya, kenapa disebut superkomputer? Karena mungkin core-nya banyak dan kecepatannya tinggi. Nah, quantum computer ini satu hal yang berbeda, yang sangat revolusioner, yang prinsipnya completely different. Jadi kalau menjawab pertanyaan Bapak yang tadi, klasik, komputer klasik, ya pionirnya adalah mereka. Tetapi ini masih klasik tetap, belum menyentuh kuantum. Walaupun secara hardware-nya sendiri, seperti transistor, dioda, memang bekerja dengan cara kuantum. Tapi kita modding dan sebagainya masih belum kuantum, tetap klasik. Tetap klasik. Tetap klasik. Itu kalau saya itu lupa ingat ya, bahwa salah satu kuantum itu pada siapa tokohnya, seorang namanya Niels Bohr. Ya betul ya, Niels Bohr. Bohr. Ya. Yang dia bikin teori atom ya. Banyak sekali tokohnya, salah satunya Niels Bohr. Gitu.
Pak, boleh dijelaskan teori dari Niels Bohr tadi Pak ya? Bagaimana itu Pak? Pemandangan, pemikirannya bagaimana? Mungkin saya lebih baik saya jelaskan kira-kira seperti apa sih yang namanya fisika kuantum. Ya, silakan. Fisika kuantumnya dulu ya. Salah satu tokohnya Niels Bohr. Jadi fisika kuantum atau seringkali lebih spesifik kalau orang fisika sendiri nyebutnya kadang bukan fisika kuantum tapi mekanika kuantum. Ya, it's just similar lah sebetulnya. Mirip-mirip, ya. Nah, mekanika kuantum atau fisika kuantum pada dasarnya adalah satu cabang sendiri di ilmu fisika yang berurusan dengan hal-hal yang ukurannya skalanya mikro ataupun nano. Jadi kecil sekali. Kecil sekali, ya. Mungkin sekarang kebetulan sedang ada film apa tuh Quantum Mania tuh Ant-Man ya. Nah, itu mungkin Hollywood juga mulai menyasar fisika kuantum gitu ya. Nah, fisika kuantum itu adalah satu bidang ilmu bagian dari fisika yang memang mengurusi hal-hal yang sangat kecil. Dan ketika kita melihat alam semesta kita ini dalam skala yang sangat kecil, dalam mikro bahkan nano, maka sifat-sifat alam semesta yang kita kenal secara makro sekarang itu berbeda. Berbeda dalam arti kata, kadang di luar intuisi kita. Mungkin karena kita hidup dalam skala makro. Ketika kita berjalan, kita makan, kita hidup dalam skala makro. Tapi begitu kita lihat ya, objek-objek yang sangat kecil, ternyata hukum-hukum fisika itu sedikit berbeda dengan hukum-hukum fisika yang kita lihat secara makro. Makro itu ya. Ya, secara makro hukum-hukum fisika itu sudah terdefinisi, yaitu yang disebut tadi oleh Pak Yohanes sebagai fisika klasik. Ya, fisika klasik itu sebetulnya fisika yang nggak membahas skala mikro, skala kecil gitu ya. Walaupun sebetulnya nanti ada yang super makro lagi, yaitu relativitas dan sebagainya. Tapi fisika klasik itu fisika yang mungkin sedikit agak lama. Saya tidak bilang dia outdated karena memang fisika yang modern pun dibentuk dari fisika klasik yang ditambah-tambah lagi hukum-hukumnya sesuai yang ditemukan. Nah, ketika kita bicara hal-hal yang sangat kecil, maka hukum-hukum fisika klasik itu tidak berlaku lagi. Tapi ada ekstensi yang namanya hukum kuantum. Nah, jadi sebutnya quantum world. Ya, kalau Marvel bilangnya quantum realm gitu. Sebenarnya itu quantum world. Jadi dunia kuantum. Yang memang secara nalar kita yang tidak terbiasa itu aneh. Padahal sebetulnya nggak mungkin karena kita aja tidak terbiasa. Ya, kita biasa pada yang bukan yang besar. Pada apa yang kita lihat. Betul. Ya, yang kita lihat. Betul. Ya. Sedangkan yang kecil-kecil itu kan susah nggak bisa dilihat. Nggak bisa dilihat. Jadi begitu ada satu hal yang aneh mungkin buat kita aneh nggak biasa. Itu fisika kuantum. Dan satu hal yang mengejutkan dalam fisika kuantum yang di luar intuisi kita itu adalah misalkan konsep-konsep tentang kok partikel bisa bersifat sebagai gelombang ya. Demikian juga sebaliknya. Kenapa gelombang bisa bersifat sebagai partikel? Partikel gitu ya. Ya. Itu ada yang namanya apa sih the Broglie theorem ya. Terus macam-macam. Ada yang namanya satu konsep, ada yang namanya percobaan, yang namanya double slit experiment. Itu satu hal yang mengejutkan para fisikawan saat itu. Ketika awal-awal fisika kuantum dirumuskan. Jadi percobaan double slit experiment itu begini. Ini menarik. Kalau kita misalkan kita punya senter ya. Kalau kita arahkan senter ke dinding, itu yang kita lihat adalah pola cahaya dari lampu yang ada di senter. Itu cahaya yang kita lihat dari senter itu adalah foton. Ya. Foton itu kan cahaya. Ya, ya, walaupun kita sering sebut foton itu bisa sebagai gelombang atau sebagai partikel. Nah, ketika kita bicara itu sebetulnya kita sudah mulai menyinggung-nyinggung masalah kuantum tanpa kita sadari. Di satu pihak kita bilang cahaya itu adalah gelombang, tapi di lain pihak kadang-kadang kita bicara cahaya adalah partikel foton. Yang sebetulnya dua-duanya juga benar. Ya, inilah yang weirdness dari mekanika kuantum. Sebetulnya nggak weird, cuman kita aja nggak kenal. Karena kita tidak terbiasa, kita hidup di dunia makro yang ketika kita melihat dunia partikel yang sangat kecil, sifatnya sangat berbeda. Ya. Nah, double slit eksperimen ini mencoba setupnya demikian. Jadi ada pemancar elektron dipasang, sayang sekali
Mungkin pemirsa nggak bisa lihat ya kalau ada slide gitu ya. Nanti bisa ditampilkan gambar-gambar yang Iya. Bapak mau bisa ditampilkan. Ada misalkan saya punya sumber cahaya, ini bisa memancarkan, anggaplah cahaya tapi elektron gitu ya, foton juga bisa sebetulnya. Tapi yang saat itu dalam sejarah itu dicobanya oleh orang elektron. Jadi ada pemancar elektron, lalu ada penghalang di sini kisi. Ada dua kisi, dua celah. Makanya disebut double slit. Jadi, Dan di sini ada layar. apa namanya? Pemisahnya ini ada jaraknya, Ada jarak di ada tengah. jaraknya di tengah kan. Betul. Dan di sini ada layar. Ketika si pemancar elektron, sinar elektron ini dinyalakan, dia memancarkan elektron. Apa yang tampak di layar adalah pola interferensi dari dua gelombang yang dipancarkan dari celah kisi tadi dua. Jadi di layar nanti akan tampak gelap terang ya. Ya sebetulnya bukan gelap terang, tapi ada pola-pola tumbukan elektron dengan layar. Ya kalau foton ya jadi kelihatannya gelap terang. Ya. Tapi apa yang terjadi ketika orang mengukur, orang menambahkan alat ukur di si kisinya. Jadi ini ada kisi yang ada dua slit, dua celah. Lalu dipasanglah sebuah alat ukur buat mengukur berapa, menghitung berapa elektron yang lewat ke setiap kisi tersebut. Dan apa yang terjadi ketika dilakukan pengukuran tersebut? Ternyata polanya bukan gelap terang lagi, tetapi seolah-olah seperti hanya dua aja. Ada dua kisi, ada dua aja. Jadi seperti kalau asalnya sebelum dilakukan pengukuran itu bentuknya adalah bentuk interferensi dari gelombang elektron, sekarang jadi dua aja. Dengan kata lain, elektron bersifat sebagai partikel ketika dilakukan pengukuran. Ketika tidak dilakukan pengukuran, elektron bersifat sebagai gelombang. Dan ini sangat revolusioner, mengejutkan pada saat itu, membuat geger dunia. Ya. Kalau saya tangkap, itu yang mungkin tidak berhasil dilakukan oleh fisika klasik. Fisika klasik nggak menemukan itu kan. Betul. Itu dulunya masih menjadi misteri. Kenapa kok hal itu? Iya. Nah, setelah ditemukan mekanika kuantum inilah baru ketahui, oh ini yang menyebabkan antara gelombang kadang-kadang seperti partikel, gelombang itu seperti kadang gelombang bersifat sebagai partikel, partikelnya kadang-kadang seperti gelombang, gitu kan? Jadi itu disebut dualisme gelombang partikel. Ya, dualisme ya, gelombang partikel ya. Jadi partikel bisa dianggap sebagai gelombang, gelombang sebagai partikel. Dan saat itu mengejutkan dunia, menggegerkan dunia ilmu pengetahuan. Ini hal baru nih, kok bisa? Nah, kok bisanya itu sayangnya sampai sekarang belum terjawab. Karena banyak interpretasi hal ini. Nah, itu ceritanya panjang lagi sih. Tapi setidaknya itulah yang ditemukan. Jadi memang sampai sekarang, sampai up to date, pengertian kita tentang alam semesta ini memang belum tuntas. Tapi kita sudah menemukan fenomenanya. Kenapanya sampai tuntas terjawab belum, sayangnya. Makanya para ilmuwan masih mencari jawabannya dengan adanya Stephen Hawking, Theory of Everything, Roger Penrose mencari macam-macam lah, consciousness, tentang apa hubungan kuantum mekanik dan consciousness, apakah itu menjawab dan sebagainya. Ada kaitannya dengan consciousness atau betul, tidak gitu. Itu Roger Penrose. Itu sampai sekarang. Dan ada interpretasi banyak tentang mekanika kuantum. Ada Copenhagen interpretation, ada multiverse interpretation yang sekarang lagi sama Marvel di-expose tuh kan, multiverse. Itu salah satu interpretasi. Ya, many world interpretation. Yang lebih tepatnya istilahnya dalam bidang fisika. Jadi hal ini masih tetap disebut misteri sih enggak, tetapi lebih ke belum terpecahkan secara tuntas terpecahkan. Iya. Dan sekarang kita para saintis masih menuju ke situ. Oke. Nah, itu state of the art dari mekanika kuantum sekarang. Tetapi yang mau kita eksplor di sini adalah sifat dualisme gelombang partikel. Nah, sifat dualisme gelombang partikel inilah yang menjadi nanti salah satunya adalah dasar dari quantum computing. Nah, kalau saya teruskan ceritanya, sekarang kita tahu, fisikawan tahu bahwa partikel itu bisa bersifat sebagai gelombang, bisa bersifat sebagai atau sebaliknya. Bisa sebagai partikel. Nah, sekarang kalau kita lihat apa hubungan mekanika kuantum
dengan quantum computing. Nah, dalam mekanika kuantum kita kenal ya yang namanya konsep superposition atau superposisi. Apa itu superposition? Oh, begini. Sebagai contoh, kita ambillah sebuah objek yang sangat kecil yang bisa mewakili pemahaman kita tentang mekanika kuantum. Ya, contoh ambillah yang cukup kecil, elektron. Elektron itu objek yang cukup kecil, ya walaupun proton juga bisa, tapi kita paling gampang sih ada proton, elektron, dan atom gitu kan? Ya betul. Elektron itu bagian dari atom. Nah, elektron itu punya salah satu properti atau sifat dari elektron itu ada yang namanya spin. Spin itu ada kaitannya dengan seolah kalau benda itu ada giroskop dia bisa berputar, tapi lebih tepat itu ada hubungan dengan bukan berarti elektronnya berputar ya, tetapi elektron tersebut punya yang namanya medan magnet, magnetic field. Nah, spin itulah yang jadi katakanlah arah dari si magnetic field, lebih tepatnya magnetic moment magnet ya. Spin elektron itu yang paling sederhana itu bisa spin up, spin down. Jadi satu bisa atas, dia satu lagi bisa bawah. Ya. Nah, apa yang namanya superposition tadi? Superposition adalah, nah ini. Tadi kan kita bilang bahwa elektron itu partikel. Tapi mekanika kuantum bilang bahwa elektron pun bisa berbentuk sebagai gelombang. Nah, gelombang punya sifat yang namanya superposisi. Superposisi itu adalah dua keadaan gelombang yang kalau saya jumlah biasa aja, itu namanya superposisi. Nah, elektron itu punya gelombang, namanya kalau di mekanika kuantum itu namanya gelombang probabilitas. Gelombang kemungkinan. Kemungkinan ada gelombang kemungkinan spin up, ada kemungkinan spin down. Dan satu sifat yang unik di mekanika kuantum adalah superposisi tadi. Jadi kalau ada satu elektron itu bisa kita deskripsikan dengan fungsi gelombang namanya. Yang fungsi gelombang tersebut menggambarkan semua probability dari state elektron. Jadi ada spin up-nya, ada spin down. Tentunya dengan koefisien tertentu. Jadi seolah-olah bisa dikatakan, oh elektron tersebut bisa dalam keadaan down sama up sekaligus. Tapi sekaligus di sini nggak begitu tepat ya, saya kasih tanda kutip. Karena kalau saya bilang sekaligus itu berarti dua-duanya sekaligus, which is not entirely correct. Yang betul adalah kita tidak tahu apakah dia up, apa down, tetapi yang kita tahu adalah probability dia up berapa, probability dia down berapa. Dari mana kita tahu? Dari yang tadi seperti saya bilang, fungsi gelombangnya. Itu yang dieksploit di quantum computing. Ya. Jadi kata kunci yang pertama adalah superposition. Superposition. Nah ini satu istilah yang menarik ya, superposition. Ya saya itu hanya suka membaca tapi harus belajar banyak tentang hal-hal seperti ini. Tapi itu menarik dan pembahasan kita akan lebih mendalam dan semoga kita makin tergelitik untuk mengetahui lebih jauh lagi tentang quantum computing ya. Dan kita akan lanjutkan setelah informasi yang satu ini.
Ya, kita kembali ke segmen yang kedua dalam topik tentang quantum computing bersama dengan narasumber kita, Bapak Andreas Wijaya. Pak Andreas, saya sangat tertarik ya, dan mudah-mudahan pemirsa juga tertarik. Sekarang boleh tanya itu apa itu quantum, ya, quantum computing ataukah quantum mekanika kuantum begitu kan? Pak, tadi tampaknya ada hal-hal yang agak sedikit luar biasa dari quantum computing atau fisika itu ya, di mana kita dicelikkan untuk melihat bahwa dalam kalau yang klasik itu memperhatikan yang kita lihat yang sifatnya makro, kalau yang kuantum ini justru kita bicara mengenai partikel ya. Di situ ada beberapa istilah kunci, ada kata foton. Foton itu kan PHOTON itu ya. Kalau bahasa kita namanya foton itu pada cahaya gitu kan. Nah, di dalam cahaya itu juga menjadi sebuah apa namanya, bisa menjadi partikel kan, itu menjadi gelombang kan, itu dualisme tadi Pak ya Bapak sebutkan. Lalu di situ juga ada kata superposisi ya. Nah, mungkin Bapak pertegas kembali supaya pemirsa ini makin jelas ketika mendengar apa itu superposisi. Nah, tolong itu dipertajam aja Pak, karena Bapak tadi sudah menguraikan. Jadi yang namanya konsep superposisi ini memang kalau yang belum terbiasa mendengar sedikit agak susah dicerna. Jadi begini, superposisi itu adalah satu istilah yang menyatakan bahwa ada banyak posisi yang seolah-olah berada dalam satu state yang sekaligus. Kata sekaligus ini sekali lagi saya kasih tanda kutip karena sebetulnya tidak tepat, kurang begitu tepat. Cuman untuk menjelaskannya agak susah. Kalau mau lebih tepat begini, seperti saya bilang tadi bahwa superposisi adalah gabungan dari berbagai state yang mungkin, keadaan yang mungkin dari satu objek kuantum, misalkan partikel, ya misalkan elektron. Elektron punya dua state yaitu spin up sama spin down misalkan. Maka spin up sama spin down itu probable atau possible berada dalam spin up atau spin down dengan probabilitas tertentu. Itu yang namanya superposisi. Apakah boleh Pak, dalam pengertian saya bahwa di dalam superposisi itu satu partikel atau ada beberapa partikel itu bisa berada di berbagai tempat ya yang berbeda, tapi pada waktu yang hampir bersamaan. Apakah boleh itu tepat? Itu kurang tepat. Kurang tepat juga. Superposisi ya. Jadi itu contoh paling sederhana memang elektron, karena contoh elektron yang berada pada atom hidrogen. Nah, ada objek-objek lain yang memang state-nya banyak. Contoh adalah misalkan yang sering dipakai di semiconductor, ya silikon atau misalkan germanium atau antimon. Ada yang antimon kompleks. Antimon itu satu jenis atom yang sering juga dipakai di perangkat elektronik. Antimon ini inti atomnya, core dari nukleus dari antimon ini memiliki spin 7,5. Berarti kalau begitu ada 8 possible state. Kalau elektron dari min setengah sama plus setengah, kalau antimon ada 7,5, berarti mulai dari ada 8 ya, berarti 7,5, 6,5 dan seterusnya. Sampai nanti negatif. Total ada 8 state. Nah, 8 state ini itu bisa berada dalam seperti tadi superposisi yang sebetulnya ada probability tertentu tergantung keadaan dia. Kalau keadaan dia berada dalam magnetic field, medan magnet si probability wave ini akan berubah. Ya. Koefisiennya akan berubah. Nah, balik lagi ke yang hal sederhana, contoh misalkan elektron. Kalau satu partikel elektron mungkin cuma ada 2 state. Nah, kalau misalkan ada 2 elektron sekaligus, itu kita bisa sebutkan 2 elektron masing-masing ada 2 state. Kalau dikalikan jadi ada 4 state. 4 state ya, 2/2 begitu. Itu kolektif partikel dalam superposisi. Nah, ada konsep lain, kalau boleh saya teruskan mungkin apa? Silakan. Ada konsep lain yang menjadi kata kunci dari mekanika kuantum yang juga dipakai di quantum computing, yaitu yang namanya konsep entanglement. Entanglement, keterikatan. Betul. Ya, istilahnya keterikatan. Keterikatan, di mana partikel, 2 partikel atau lebih, umumnya 2, itu bisa terikat dan tidak bisa terlepas. Jadi kita nggak bisa menyebutkan satu sifat 2 partikel yang terikat, kita nggak bisa melihat sifat salah satunya.
Jadi dua-duanya memang terikat. Dan dalam alam, di alam, entanglement ini memang terjadi. Contoh entanglement adalah begini. Kalau ada dua elektron, kalau dia entangle, itu kalau yang satu up, yang satu down. Ini dua. Kalau yang tadi saya sebetulnya satu elektron ya. Ini kalau dua elektron saling entangle. Ketika dia satu up, ini down. Bisa juga dia begini. Bisa juga dia begitu. Nah, dalam keadaan entangle, itu adalah terjadi ketika superposisinya membuat salah satunya dia begini atau begini. Dan probability yang lainnya adalah 0. Nah, itu yang disebut sebagai apa ya? Saya lupa namanya si orang yang menyebutkannya. Oke, itu yang disebut salah satu konsep entanglement. Dan konsep entanglement inilah yang menjadi kunci di quantum computing nanti. Nah, di alam sendiri, apakah ada konsep entanglement? Ada ternyata. Kalau kita lihat molekul air, itu ada hidrogen, ada ya hidrogen 2 sama 1 oksigen. Ternyata ikatan antara oksigen dan hidrogen itu ikatan kovalen. Kovalennya itu elektron terluarnya itu entangle, saling entangle. Jadi kalau kita lihat entanglement ini terjadi di mana-mana. Kita manusia terdiri 70% air. Jadi sebetulnya di dalam kita juga 70% kita terjadi entanglement. Kalau nggak ada entanglement mungkin nggak ada molekul air. Dan konsep entanglement ini yang menjadi salah satu kunci yang dipakai, dieksploit oleh orang, oleh engineer untuk quantum computing. Nah, mungkin bisa diteruskan lagi. Nah, mungkin ada pertanyaan lagi atau? Ya, saya hanya khawatirnya bahwa pemerintah mulai kok kita bicara yang terlalu teknis gitu ya. Ya, terlalu teknis. Terlalu Emang itu teori, maksudnya istilahnya teknis dan sangat teoritis. Pak, mungkin kita tadi melihatnya bahwa kuantum itu sangat luar biasa ya perkembangannya ya. Jadi kita juga disadarkan tentang apa disebut dengan entanglement itu ya, keterikatannya. Pak, tapi kalau boleh saya tanya Pak, apa sih kekurangan dari komputer kuantum itu Pak? Nah, ini. Jadi sekarang tuh masih banyak kendala untuk membangun komputer kuantum ya. Nah, saya akan jelaskan lagi konsep entanglement tadi karena ada hubungannya dengan itu. Jadi, komputer kuantum balik lagi dari cerita saya tadi di awal. Bedanya dengan komputer klasik adalah komputer kuantum menggunakan sifat superposisi dan entanglement ini. Sementara komputer klasik nggak menggunakan itu. Dia cuma bit 1 dan 0, that's it. Dioperasikan dengan menggunakan gerbang logika. Ya, AND, OR, NOT, SOR, ya, lalu apa lagi? AND, OR, NOT, SOR, exclusive OR, sama ada ekivalensi mungkin ya, dan sebagainya. Banyak sekali. XNOR, NAND, NOT AND, dan sebagainya. Itu klasik. Nah, untuk komputer kuantum, itu completely different. Nah, komputer kuantum menggunakan, kalau komputer klasik menggunakan 1 dan 0 yang kita sering sebut sebagai binary digit biner, disingkat bit, bit, singkatan dari binary digit. Kalau yang qubit itu? Nah, kalau yang quantum computer itu menggunakan kata quantum binary digit, disingkat qubit. Qubit gitu kan? Dibacanya qubit, betul. Qubit. Jadi ada bit, ada qubit. Ini dua hal yang berbeda. Nama mirip, tapi kata quantum itu signifikannya beda. Nah, quantum bit itu adalah state dari entanglement dari objek-objek kuantum yang dipakai. Bisa macam-macam. Ada yang pakai spin elektron, macam-macam. Kita anggap yang paling gampang spin elektron aja. Misalkan saya memiliki katakanlah 1 qubit. 1 qubit saja. 1 qubit berarti 1 state, katakanlah anggap qubitnya elektron, dia bisa state up sama state down. Sebetulnya bisa di-encoded lagi lebih general, lebih umum 0 dan 1 lah. Kalau bit 0 dan 1, kalau qubit itu keadaan 0 dan keadaan 1. Nah, jari saya begini, ini karena notasi mekanika kuantum yang namanya bra sama cat. Ini operasi di mekanika. Anyway, jadi setiap qubit itu bisa dalam keadaan 0, bisa keadaan 1, dan bisa superposisi probability di antara keduanya. Kalau 1 qubit. Kalau 2 qubit,
Itu seperti yang saya bilang tadi, kalau ada 2 qubit berarti bisa 00, 01, 10, Bisa 11. banyak variatif. 4, Gitu. betul, ada 4. Kita membutuhkan 4 koefisien. Kalau 1 qubit 2 koefisien. Berapa kali 0 tambah berapa kali 1. Di mana berapanya ini? Nah ini lagi. Angkanya ini bukan angka biasa, tapi bilangan kompleks. Mungkin orang elektro tahu ya, yang sering pakai bilangan kompleks. Yang ada bilangan imajiner. Nah kalau 2 qubit berarti ada 4. Kalau 3 qubit ada 8. Dari 000, 001, 010, terus sampai 111. Ada 8 koefisien di fungsi gelombangnya yang menyatakan probability dari setiap state yang ada. Nah, ketika nanti kita melakukan komputasi, yang dikomputasi itu adalah fungsi gelombang dari si qubit itu. Jadi kalau ambillah kita 2 qubit berarti ada 4 bilangan yang kita manipulasi. 4 bilangan itu. Ya, sesuatu dikali 00 tambah sesuatu kali 01 tambah sesuatu kali 10 tambah sesuatu kali 11. Mohon maaf agak teknis karena memang untuk menjelaskan kekurangannya perlu menjelaskan ini. Nah, dan nanti setelah itu diolah kita dapat output. Ya, ini secara entangle, superposisi dan entangle kita dapat output. Ketika diukur nanti dia akan collapse. Collapse itu seperti yang tadi dibilang bahwa ternyata dia berubah dari fungsi gelombang menjadi partikel. Ketika kita melakukan pengukuran seperti double slit eksperimen. Ya. Makanya ketika melakukan pengukuran dari output, kita read dari output dari hasil komputasi itu harus berulang-ulang. Nanti dia akan terlihat histogram probability-nya. Mana yang paling besar itu outputnya. Nah, oke. Kekurangannya adalah inilah yang menjadi masalah terbesar. Kenapa quantum computing masih ada kendala, belum bisa dipakai secara masif sekarang. Ya, bisa meluas begitu ya. Karena ada yang namanya satu istilah yang namanya decoherence. Apa itu decoherence? Itu error. Errornya itu begini. Ketika kita bikin anggap 1 qubit aja, ya misalkan elektron. Kita bisa lihat ukur elektron itu dalam keadaan 1, misalkan 1 itu katakanlah spin up, 0 itu spin down. Nah masalahnya, elektron itu kan berada di satu tempat, ya di dunia kita juga, yang dimana di sekelilingnya ada panas, ada gelombang, ada cahaya, ada macam-macam yang mempengaruhi dia. Jadi ada interaksi antara qubit dengan sekitar, dengan environment, yang sering disebut sebagai noise. Jadi itu sebabnya quantum computer generasi sekarang itu harus dalam keadaan sangat dingin untuk meminimisasi error. Itu yang sulit itu ya. Itu yang sulit, betul. Tapi IBM sudah buat, Google sudah buat, IonQ sudah buat, banyak udah buat. Ya. Dan saking dinginnya seberapa dingin? Dingin parah. Lebih dingin dari temperatur alam semesta sekarang. Temperatur alam semesta sekarang kalau di ruang antar bintang itu sekitar 2,7 derajat Kelvin. Kelvin ya? Kelvin. Berarti minus 273 ditambah titik 15 ditambah 2,7. Jadi kira-kira minus 270 minus 270,7 derajat Celcius. Waduh. Dingin sekali. Lebih dingin dari nitrogen cair, lebih dingin dari nitrogen padat. Harusnya jadi itu suhu alam semesta. Suhu di antar galaksi, antar bintang. Galaksi ya. Ya. Nah ini harus lebih dingin dari itu. Waduh ya. IBM itu membuat dingin sampai 0,1 Kelvin, which is minus 273,14 berarti ya derajat Celcius. Minus jadi 273,14 derajat di bawah 0. Nggak ada kulkas yang sedingin itu di dunia, nggak ada. Nggak ada. Ya, listriknya juga besar untuk mendingin. Kenapa? Ya, itu yang saya bilang tadi, yang namanya decoherence. Jadi, kalau dalam suhu ruangan, kita nggak bisa mempertahankan keadaan entangle dari si partikel kuantum itu, si elektron misalkan. Kenapa? Karena di ruangan kita ini ada cahaya, ada panas, udara juga panas kan, dan panas itu akan mengganggu dan dia akan hilang posisi mula-mulanya karena dia udah entangle, hilang entanglementnya. Karena ada pengaruh lingkungan yang membuat namanya error atau decoherence.
harusnya coherence kan? Coherence Ya. itu artinya dia coherent, stabil. Ya, coherent. Ini nggak stabil. Makanya harus didinginkan. Even though temperatur udah dingin, decoherence masih ada. Susah dihindari. Dan secara hukum termodinamika kedua di fisika bilang bahwa kita nggak bisa mencapai 0 derajat Kelvin, nggak bisa. 0 derajat Kelvin nggak akan pernah bisa dicapai. Itu Bahkan di dalam absolute zero. Di alam semesta Nggak ada. mungkin. Nggak ada. Misalnya di satu galaksi yang jauh dari matahari gitu. Nggak ada. Itu Maksudnya jauh dari bintang maksudnya. Iya. Bisa matahari, bisa bintang kan sama itu, aja kan. 2,7 Kelvin. Itu namanya background radiation. Singkatan dari apa ya? Background radiation itu adalah sisa-sisa dari Big Bang. Itu temperaturnya 2,7 Kelvin. Dan itu tetap lebih panas dibanding yang punya IBM sama Google itu. IBM sama Google bisa lebih keren, lebih dingin dari itu 0,1 Kelvin. Lebih dingin lagi. Hebat, ya. Dan tetap sedingin itu pun masih ada decoherence. Dan itu yang menjadi kendala. Nah, sekarang para engineers berlomba-lomba untuk membuat error correction namanya. Trik, jadi mereka menggunakan trik, jadi ada tambahan qubit untuk error correction. Di komputer klasik ini pun sudah dilakukan konsep yang mirip begini, tapi jauh lebih sederhana. Mungkin pernah ada kalau kita beli memori di BEC itu di toko elektronik, ada memori buat server, itu ada error correction-nya namanya bit parity. ECC memori dibandingkan memori biasa yang harganya lebih murah. Nah, untuk quantum error correction nggak sesederhana itu. Ya, ada triknya. Very complicated. Ya. Jadi itu sekarang menjadi kendala. Tapi sudah mulai sekarang. Ya. Ya Pak, itu kekurangannya ya Pak. Tapi kan kita melihat bahwa masih ada terbuka satu challenge ya, satu tantangan ya Pak ya. Mungkin juga disampaikan kepada pemirsa kira-kira tantangan utama dari komputasi kuantum itu bagaimana tantangannya? Tantangan utama adalah kita sekarang para engineers quantum computing ini yang tadi ya berusaha untuk membuat error correction yang sangat efisien yang memang belum begitu tercapai sekarang. Untuk jumlah bit-bit yang qubit yang sedikit itu untuk melakukan komputasi masih bisa oke. Tapi kalau qubitnya udah banyak ya. Itu tantangannya adalah sekarang yaitu ya, seperti yang saya bilang, coherence time-nya itu masih kecil. Coherence time itu adalah waktu yang diperlukan ada waktu di mana qubit tersebut masih coherence, bisa dipakai buat komputasi. Setelah waktu tertentu dia akan di-cohere, akan terganggu oleh error dan dia udah nggak kepake lagi, jadi garbage, nggak bisa diapa-apain. Nah, di coherence time ini masih orang sedang berlomba-lomba untuk bikin di coherence time ini panjang dengan mengutak-atik hardware-nya apa, memilih-milih hardware untuk jadi qubitnya apa. Ditambah usaha engineers adalah bikin trik buat membuat error correction ini dengan menambahkan qubit-qubit. Jadi untuk satu qubit katakanlah ditambah ratusan qubit yang lain untuk menghandle errornya ini. Jadi pakai redundancy dan sebagainya. Itu salah satu tekniknya. Tetapi memang itu kendala juga karena memang harganya nggak murah untuk bikin qubit. So far teknologi sampai 2022, yang satu 2023 saya belum sempat lihat, itu IBM udah mencapai sekitar 72 qubit. Ya. Roadmap-nya udah ada sih. IBM mau bikin rencana sampai berapa qubit. Google saya lupa ada berapa. Ya, mungkin bisa lihat nanti di data ada. Ya, jadi udah sampai situ. Jadi tadi pertanyaannya adalah challenge-nya apa ya? Itu challenge utamanya sekarang untuk supaya sistem ini berjalan dan benar-benar practical bisa dipakai di society adalah itu error correction. Dan ini mungkin takes a bit while. Jadi kita nggak bisa harapkan dalam waktu dekat. Sayangnya. Ya. Tapi arah ke sana ada terus. Berjalan terus ya. Nah, satu itu ada titik, mungkin tidak sampai sempurna, tetapi itu akan mulai ya. Error correction itu akan lebih terus direvisi sehingga akhirnya menjadi lebih kecil ya. Kesalahan-kesalahan itu. Dan saya kira ini penting ya Pak ya. Kita hidup dalam sebuah era teknologi seperti sekarang, kita nih ya harus memahami apa yang dibalik ini. Jangan kita hanya menggunakan device kita ini hanya sebagai user ya, tapi kita tidak memahami ada sebuah konsep pemikiran yang berkaitan dengan sebuah
ini sebenarnya juga cara pandang, gitu. Berpendapat cara pandang. Gitu. Dan saya sangat terkesan kalau baca Alkitab itu Allah ketika sebelum menciptakan segala-galanya, yang pertama-tama Allah menciptakan apa? Terang. Ya, Let kan? there will be light. Ya. Nah, terang ini bukan terang matahari, bukan terang bintang, ya. Jadi pertama-tama terang. Ya. Nah, karena itu kalau di dalam yang Kristus sebagai terang yang tak terciptakan. Nah, itu apa itu? Gitu ya. Nah, kembali kepada soal ini, Pak. Berarti ini ada sesuatu, ada tantangan, ada sesuatu yang signifikan. Ya. Nah, mungkin Bapak bisa sampaikan juga kepada pemirsa sebelum kita akan memasuki pada segmen yang ketiga. Silakan, Pak. Signifikansi dari quantum computing adalah ini sangat revolusioner. Kita berandai-andai. Andaikan quantum computing, para ilmuwan sudah berhasil mendapatkan error correction yang oke, coherence time cukup panjang, sehingga quantum computer benar-benar praktikal bisa dipakai di society. Apa yang berubah? Banyak sekali. Contoh. Hal-hal yang dulu nggak bisa dihitung dengan menggunakan superkomputer sekalipun, pakai quantum computer jadi bisa. Walaupun tidak semua. Jadi quantum computing ini, tujuan akhir para engineers ini untuk membuat yang namanya universal quantum computer. Quantum computer yang sekarang belum universal, jadi hanya untuk spesifik tas-tas tertentu. Walaupun itu pun sudah terbukti bisa ya. Contoh, Google sudah membuktikan namanya, ada paper yang di Nature yang bilang bahwa Google membuktikan quantum supremacy, yaitu menghitung sesuatu, kalau nggak salah random sampling, ya random sampling itu yang bisa dilakukan oleh superkomputer itu perlu 10.000 tahun, tapi oleh quantum komputernya milik Google itu hanya 200 detik saja. Yang pakai superkomputer yang ada yang terbesar di dunia. Ya, saya bilang komputer terbesar di dunia, mungkin punya Google juga ya. Itu perlu 10.000 tahun untuk mengkalkulasi hal tersebut. Sedangkan quantum computer Google berhasil mengkalkulasi hal tersebut cuma dalam 200 detik saja. Itu saya hitung 3 menit lebih itu. 3 menit lagi. Signifikan kan? 3 menit. Itu salah satu contoh. Lalu ada fisikawan, engineers juga di China yang melakukan hal yang serupa. Selain itu contoh yang sudah dilakukan orang sekarang dalam keterbatasan yang ada. Nah, jikalau quantum komputer ini sudah bisa lebih stabil, maka seperti saya bilang bahwa akan mengubah banyak hal yang berubah dalam kehidupan kita. Contoh, dengan menggunakan komputer biasa, ya orang ingin memetakan bagaimana katakanlah sebuah molekul untuk obat mendapatkan bentuk isomer yang paling stabil. Ya, itu perlu komputasi yang sangat besar dan untuk molekul yang sangat rumit itu sangat tidak mungkin. Jadi pakainya trial error kepaksa. Nah, dengan superkomputer pun itu butuh lama sekali, ya, which is mungkin lebih lama dari alam semesta, gitu ya. Tapi istilahnya itu non-tractable. Kalau dalam bahasa Inggrisnya dalam bahasa teknisnya adalah non-tractable computation. Dengan adanya quantum computer menjadi tractable computation. Tractable itu artinya kita bisa lakukan. Hal yang sederhana tapi solusinya nggak sederhana. Contoh. Nah, ini lahir dari teorema kombinatorik di matematika. Contoh, kalau saya mau menempatkan, katakanlah saya punya tempat telur yang isinya 10 ya. Mungkin tahu ya tempat telur. Ada berapa cara saya menaruh 4 telur dalam satu tempat telur yang isinya 10. Anggaplah telurnya identik. Itu secara kalau dalam teori kombinasi itu kan adalah 10 kombinasi 4. Kita milih 4 dari 10. 10 faktorial dibagi 4 faktorial, 6 faktorial. Kita bisa hitung sekian. Nah, itu akan membesar dengan cepat kalau kita si tempat telurnya kita perbesar saja. Misalnya ukurannya 10 kali 10 jadi ada 100. Lalu misalkan saya pengen ada berapa cara saya menempatkan 20 telur dari tempat telur yang isinya 100 tempat buat naruh telur. Itu kan kalau kita hitung 100 faktorial dibagi 20 faktorial bagi 80 faktorial, besar sekali bilangannya. Besar sekali. Dan komputer biasa untuk mengecek setiap possibility itu,
itu udah nggak mungkin, karena kalau kita lakukan even di superkomputer yang ada di dunia sekarang itu butuh waktu yang jauh lebih panjang dibanding umur alam semesta. Nggak cuma miliaran tahun lagi, mungkin triliunan tahun, which is non-tractable. Nah, dengan adanya quantum computing, hal-hal seperti itu, contohnya adalah struktur molekul yang paling pas, yang energinya paling low, itu kan dicoba satu-satu. Dengan quantum computing, itu bisa jauh lebih cepat. Karena memang karena molekul itu kan objek kuantum. Objek kuantum kita hitung dengan komputer kuantum, cocok. Cocok ya. Karena alam semesta kita ini kuantum. Makanya kita menggunakan alam untuk menghitung alam. Let nature solve the problem. Itu signifikansinya. Ini saya kira kata kunci, yaitu bahwa kuantum ini adalah esensi dari alam, sehingga dalam memecahkan masalah, mau tidak mau, kita manusia harus menggunakan hukum kuantum. Hukum alam, karena alam ini kuantum. Kuantum. Ya. Kita nggak bisa apa-apa ya, kita coba caranya alam untuk memecahkan masalah dia. Ya. Kan itu menunjukkan kebesaran Tuhan yang Betul. luar biasa ya, yang tidak tidak bisa terbayangkan ya. Tapi manusia mulai melacak itu ya, karya Tuhan yang begitu ajaib ya. Dirumuskanlah menggunakan fisika atau mekanika kuantum tadi. Wah, menarik sekali. Nah, kita akan lanjutkan segmen yang ketiga setelah informasi yang satu ini. Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, jangan lupa saksikan Inspirasi Maranatha setiap hari Senin pukul 7 malam di platform YouTube Universitas Kristen Maranatha dan bisa juga diakses di platform YouTube iStream Studio. Teman-teman mahasiswa, Bapak, Ibu, dan rekan-rekan, mari sama-sama kita merenungkan firman Tuhan setiap harinya. Dan renungan dapat disaksikan di Instagram BPK Universitas Kristen Maranatha dan platform YouTube BPK Maranatha Studio. Untuk teman-teman mahasiswa, rekan-rekan saudara, dan Bapak Ibu yang rindu melayani, Bapak Ibu bisa mendaftarkan diri melalui nomor WhatsApp yang tertera di layar. Kami juga mengucapkan selamat ulang tahun untuk Bapak Ibu yang berulang tahun di bulan ini ataupun di minggu ini. Kiranya Tuhan memberikan sukacita, berkat yang melimpah, serta damai sejahtera yang daripada Tuhan. Kami juga mengajak Bapak Ibu yang memiliki keinginan untuk pelayanan di bidang nyanyi, Bapak Ibu bisa ikut latihan Seraphim Choir setiap hari Selasa pukul 3 sore di Studio Seraphim GWM lantai 1. Maranatha juga mengadakan program bantuan biaya hidup. Untuk teman-teman mahasiswa yang membutuhkan, bisa menghubungi nomor WhatsApp di bawah ini atau bisa tanya langsung ke Badan Pelayanan Kerohanian GAP lantai 2. Tidak terasa, kita sudah memasuki masa Prapaskah dan sebentar lagi kita akan merayakan kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus Kristus dalam ibadah Paskah Universitas. Tapi sebelum itu ada beberapa rangkaian acara Paskah yang bisa Bapak, Ibu, atau teman-teman ikuti. Lomba TikTok yang akan diadakan sampai 27 Maret 2023. Untuk setiap unit kerja atau fakultas yang ingin mengikuti, bisa langsung daftar melalui QR Code yang tertera di layar. Bapak, Ibu, teman-teman, dan saudara sekalian, jangan lupa juga ikuti seminar Paskah dengan tema Rumahku Sekolah Pertamaku yang akan diadakan pada hari Selasa, tanggal 11 April 2023, bertempat di GWM Ruang H4B1 dengan narasumber yaitu Ibu Trisa Genia Krisantriana, MPC Psikolog. Untuk Bapak, Ibu, atau teman-teman yang ingin bergabung, dapat mendaftarkan diri melalui QR Code yang tertera di layar. Kunjungan Purna Bakti atau Caroling akan dilaksanakan pada 4-5 April 2023. Ikuti juga puasa Trihari Suci pada tanggal 6-8 April 2023. Lalu bakti sosial akan diadakan pada tanggal 10 April 2023. Ikuti dan rasakan jamahan Tuhan dalam ibadah dan perayaan Paskah Universitas yang akan dilaksanakan pada tanggal 14 April 2023 bertempat di Gedung Serbaguna, Gedung B, lantai 2. Kita jumpa kembali dalam program Inspirasi Maranatha segmen ketiga. Segmen penutup bersama dengan narasumber kita Bapak Andreas Wijaya. Kita bicara tentang quantum
computing yang berkaitan juga dengan fisika atau mekanika kuantum. Nah, Pak Andreas, saya ini berpikir bahwa dengan signifikansi komputasi kuantum yang begitu ya menjanjikan ya, Akan mengubah dunia. ya mengubah dunia ya, semoga mengubahnya jadi baik ya, dan lebih baik ya, dan tentunya manusianya yang di belakang itu juga bisa etika moralnya itu menentukan. Tapi saya izinkan bertanya, Pak, apa bisa ya Pak, komputer kuantum itu nanti suatu saat bisa diproduksi secara massal sehingga dengan fisika kuantum ini, dengan komputer kuantum ini, katakanlah kesejahteraan manusia ini akan menjadi lebih meningkat gitu ya. Bagaimana menurut Bapak? Kalau saya memikirnya optimis ya, walaupun memang sama seperti begini. Kalau kita berpikir zaman dulu orang nggak kenal yang namanya smartphone ya, sekarang ada ya. Mana kepikir zaman dulu smartphone. Ketika orang dulu beralih dari radio zaman dulu pakai lampu tabung, beralih ke radio transistor yang jauh lebih kecil. Itu it's a big leap zaman Itu dulu. lompatan Tahun ya? berapa ya? Mungkin saya sih nggak ngalami. Mungkin ketika saya lahir udah ada radio transistor. Ya, tapi saya mungkin juga. yang lebih tua senior kita mungkin ngalamin ya. Itu Lampu berarti, tabung yang begitu besar, yang listriknya besar. Itu berarti generasi kolonial itu. Ya, mereka. generasi kolonial betul. Tapi itu big leap dari lampu tabung ke transistor. Kenapa? Karena transistor itulah yang menjadi revolusioner besar sampai kita punya elektronik sekarang yang bisa kecil-kecil. Yang sebesar smartphone kita ini, sebesar smartphone. Ya, tapi prinsip kerjanya sama, cuman yang dulu lebih sederhana karena satu atau dua. Sekarang transistor itu bisa jadi objek digital. Sama. Saya nggak tahu apakah kita di era sekarang ini seolah kalau kita bayangkan zaman dulu, jangan-jangan kita mirip dengan ini transistor baru ditemukan. Belum kebayang ke depannya apa. Ternyata sekarang udah bisa sampai smartphone, sampai superkomputer. Begitu. Mungkin seperti itu. Saya sih optimis bisa. Karena saya yakin dengan kemampuan manusia yang dianugerahi Tuhan, yang hebat ini, kecerdasan. Ya. Saya yakin bisa. Dan sekarang selain error correction, saintis mencari juga, ilmuwan dan engineers mencoba mencari cara gimana bikin qubit tapi nggak perlu dingin. Kan didinginin itu kan tujuannya kan supaya meminimisasi error. Kan karena makin dingin gerakan atom makin kecil kan. Iya. Kalau ada jenis qubit ya yang bentuknya bukan partikel kuantum tapi bisa punya partikel jenis lain yang katakanlah nggak terlalu sensitif terhadap environment, jadi kan nggak perlu dingin. Ya. Nah, jikalau itu ditemukan revolusioner sekali. Wah, itu dahsyat sekali. Dahsyat sekali. Komputer kuantum bisa dikantongin. Kalaupun itu nggak ketemu ya, ini personal opinion. Ini personal opinion, it can happen or it cannot happen. Ini personal opinion dari saya. Bisa aja, suppose ya, anggaplah kita nggak menemukan qubit yang bisa di suhu kamar. Jadi tetap harus dingin. Tapi kan sekarang juga kalau kita komputasi pakai smartphone ya, misalkan kalau saya pakai smartphone, ketika saya lihat email, saya baca email, saya lihat WhatsApp, saya lihat Telegram, itu kan ada di server jauh di sana, ya. Walaupun Google atau WhatsApp ataupun Facebook, WhatsApp punyanya Facebook itu punya server sendiri yang besarnya sebesar ruangan kan, sebesar gudang gitu kan. Dan kita nggak perlu punya komputer sebesar itu di kamar kita, karena kan bisa kita akses lewat smartphone. Jadi ketika kita ngelihat email, ya, ketika kita ngelihat email, baca email, itu kan data kita disimpan di data centernya Google. Ya, jadi ya gede tetap, tapi kan kita bisa akses. Mungkin, ya, saya punya optimisme. Jikalau qubit nggak bisa qubit nggak bisa panas, maksudnya tetap harus didinginkan. Ya, dinginnya di satu ruangan aja. Tapi kita bisa tetap akses. Bisa mengaksesnya. Iya. Dan sekarang memang sudah begitu. Kita bisa akses, IBM menggratiskan 5 qubit untuk jadi mainan. Jadi buat para researcher gratis, student, dosen, siapapun. Saya udah daftar, siapapun bisa, Bapak juga bisa daftar, buka akun, dan dikasih akses untuk dapat 5 qubit. Tapi memang kadang ngantri, karena kan yang pakai banyak, karena gratis. Gitu.
Jadi kita bisa pakai buat komputasi kuantum, tapi dibatasi hanya 5 qubit. Kalau mau lebih mungkin saya nggak tahu apakah berbayar atau gimana. Tapi itu sudah menurut saya itu harapannya sudah mulai Iya, terbuka. tapi 5 qubit itu masih belum signifikan. Signifikansinya belum kelihatan. Komputer kuantum akan terlihat signifikansinya ketika qubitnya udah banyak. Sudah banyak ya. Ya. Dan salah satu yang ditakuti oleh para ahli keamanan dengan adanya komputer kuantum yang seharusnya nggak usah takut, yaitu komputer kuantum bisa mengcrack security yang sudah ada sekarang sering dipakai, yaitu security namanya RSA, mungkin kalau tahu. RSA encryption, RSA encryption. RSA encryption itu berdasarkan teknik di mana kita menyimpan sebuah bilangan yang harus difaktorkan menjadi 2 faktor prima. Nah, untuk memfaktorkan ini, faktor prima bukan bilangan komputer pun nggak bisa. Maksudnya faktor prima itu bukan bilangan prima ya, bukan? Ya, bilangan prima betul. Bilangan prima kan? Jadi kalau kita mengalihkan 2 bilangan, dapat 1 bilangan, gampang, tinggal lakukan perkalian. Tapi kebalikannya nggak gampang. Saya punya bilangan, saya pengen tahu ini tuh bilangan ini tuh berapa kali berapa. Itu nggak gampang. Butuh algoritma yang kompleks. Dengan algoritma yang ada, even superkomputer yang ada sekarang, ya untuk memecahkan katakanlah RSA yang 2048 bit. Jadi ada angka. Angkanya panjangnya dalam biner itu 2048 bit. Bits. Ya, panjangnya. Panjangnya. Nah, bilangan itu menjadi key atau kunci yang dipakai untuk security-nya RSA. Data kita di internet, di bank dan sebagainya, kunci kita, password kita. Itu kalau berhasil difaktorkan, buka kuncinya. Nah, untuk sekarang aman karena RSA-nya kuncinya panjang tadi 2048 itu belum kebuka karena perlu resource yang besar. Komputernya juga para superkomputer aja belum berhasil. Nah, quantum computing dengan teknik yang namanya Shor factoring algorithm itu ditemukan tahun 94 oleh Peter Shor dari IBM. Jikalau kita punya qubit yang cukup untuk katakanlah mengcrack si RSA 2048 ini, maka bisa kebuka. Tapi jangan khawatir karena para ahli keamanan, karena memang kalau komputer kuantum ini benar ada, satu saat ya simple ganti aja RSA dengan teknik yang lain. Karena sekarang ada bidang baru yang muncul, jadi quantum computer mulai emerging nih sekarang. Nah, para ahli keamanan, ini yang lagi ramai di dunia juga, memprediksi kalau ini bakal jadi, optimisme ini jadi, ini berarti nggak aman lagi kan? Iya, ada yang namanya post quantum computing cryptography atau seringkali disebut post quantum cryptography. Post quantum cryptography ini apa? Satu cabang ilmu baru yang merupakan sebetulnya apa? Irisan dari 3 bidang, matematika, fisika, dan ilmu komputer. Ya, untuk menghandle kemunculan si quantum computer. Jadi kalau quantum computer muncul, bidang keamanan nggak up to date, nanti kita nggak aman lagi, nggak tenang nyimpen uang gitu, karena bisa dihack. Semuanya bisa diambil itu, mau di bank juga bisa dibobol dari dengan quantum computer. Pakai apa namanya? Pakai quantum algorithm. Ya itu. Nah, tapi sekarang jangan takut karena ada yang namanya post quantum algorithm. Jadi itu memang bidang baru yang muncul dengan muncul. Jadi ada apa sih yang ngimbangi gitu. Dan ini sangat menarik gitu. Ya Pak, saya sebagai pengamat aja ya. Dan di situ ada juga pertanyaan gini Pak, dengan skalabilitas ya. Komputer kuantum itu bagaimana Pak? Itu yang tadi saya bilang. Andaikan saya punya personal optimisme, saya optimis orang akan berhasil akan menskalakan jadi IBM sekarang kan 70 qubit lebih. Mungkin akan dipercepat. Jadi kita nggak tahu, tapi saya optimis bahwa nanti para perusahaan besar akan berhasil menemukan teknologi dengan mungkin qubitnya diganti jenisnya, ataupun udah nggak dingin lagi gitu ya. Menjadi jumlahnya banyak, jadi scalable. Sama seperti kita dulu. Kita nggak nyangka bahwa alat digital pertama kali yang dibuat oleh manusia, misalkan, yaitu komputer ENIAC ya. Komputer ENIAC itu nggak pakai transistor, tapi pakai lampu tabung. Dan skalabilitasnya rendah karena besar sekali, listriknya gede.
Terus mulailah ada transistor. Sejak ada mulai transistor, muncullah alat-alat digital yang kecil ukurannya. Kecil dalam tanda kutip, misalkan kalkulator digital yang walaupun ukurannya bisa sebesar gini, tapi relatif kecil, nggak seruangan lagi. Dulu kan besar ruangan. Dulu Betul, komputer sekarang itu. jadi segede gini. Dan mengecil, makin canggih, makin